Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nahila Rizka Apipa dari kelas 1 BS1 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa C2114201044. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan hakikat manusia dalam pandangan Islam sebagai tugas mata kuliah agama. Pembahasan yang pertama, kajian tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, diciptakannya manusia menurut Islam yakni sebagai makhluk yang diperintah untuk menjaga dan mengelola bumi. Hal ini tentu harus kita kaitkan dengan konsekuensi terhadap manusia yang diberikan suatu kesempurnaan berupa akal dan pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Tujuan Allah menciptakan manusia sesuai dalam firman Allah Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka hakikat manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di dunia tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu asal-usul penciptaan manusia. Kita sebagai umat yang mengakui dan meyakini rukun iman yang keenam, maka kita sudah sepantasnya mengakui bahwa Al-Quran adalah salah satu literatur yang paling benar dan bersifat global bagi ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang asal mula penciptaan manusia yang menggunakan beberapa lafal yang berbeda. Nah, penggunaan lafal yang berbeda tersebut pada dasarnya merupakan suatu tahapan penciptaan menuju kesempurnaan. Di antaranya asal-usul penciptaan manusia yaitu manusia terbuat dari air. Selanjutnya, manusia terbuat dari tanah dan debu. Dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59. Kemudian manusia terbuat dari tanah liat, dijelaskan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 11. Kemudian manusia terbuat dari tanah lumpur, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Selanjutnya manusia terbuat dari tanah tembikar, dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Kemudian manusia terbuat dari saripati tanah, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Kemudian manusia terbuat dari tanah bumi, dijelaskan dalam Quran Surat An-Najm ayat 32. Pembahasan yang ketiga yaitu potensi-potensi manusia. Banyak sekali orang yang tidak mengetahui akan potensi di dalam dirinya. Dan banyak orang juga yang tidak mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya. Potensi-potensi manusia diantaranya, 1. Potensi akal. Manusia memiliki akal yang dapat menyusun konsep-konsep, mencipta, mengembangkan, dan mengemukakan gagasan. Dalam potensi ini, manusia dapat melaksanakan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Yang kedua, potensi ruh. Manusia memiliki ruh. Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang ruh. Ada yang berpendapat manusia adalah nyawa, sementara yang lain berpendapat ruh pada manusia yaitu dukungan kekuatan batin. Yang ketiga, potensi kalbu. Kalbu di sini tidak dimaknai sekedar hati pada manusia saja. Kalbu di sini lebih mengarah pada aktivitas rasa bolak-balik, misalnya kadang menolak atau setuju. Di sini kalbu berhubungan dengan keimanan. Kalbu diibaratkan sebuah wadah. Ia berpotensi menjadi kotor
atau tetap bersih. Yang keempat, potensi fitrah. Manusia pada saat lahir memiliki potensi fitrah. Fitrah tidak dimaknai sesuatu yang suci saja. Fitrah di sini dimaknai bawaan lahir. Fitrah manusia sejak lahir adalah membawa agama yang lurus. Yang kelima, potensi nafs. Nafs yang ada pada diri manusia berpotensi negatif dan positif. Hakikat nafs pada diri manusia cenderung berpotensi positif. Namun, potensi negatif daya tariknya lebih kuat. Oleh karena itu, manusia diminta untuk menjaga nafsnya agar tidak kotor. Pembahasan yang keempat yaitu kelemahan-kelemahan pada manusia. Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Namun, di balik itu semua, ternyata Allah mengkaruniai potensi-potensi kelemahan di dalam diri kita. Kelemahan-kelemahan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran antara lain suka membantah, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Kemudian bersifat lemah, dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 28. Selanjutnya zolim dan bodoh, dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Kemudian senang bermaksiat, dijelaskan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 5. Kemudian mencintai kehidupan manusia, dijelaskan pada surat Al-Qiyamah ayat 20. Kemudian melampaui batas, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 6. Kemudian malas berbuat baik, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 21. Kemudian tergesa-gesa, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Kemudian senang berkeluh kesah dan gelisah, dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Dan selanjutnya adalah kikir, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 100. Yang kelima, pembahasan tentang sifat-sifat manusia. Secara garis besar, terdapat 3 sifat manusia dalam Al-Quran, yaitu sifat orang mukmin, sifat orang kafir, dan sifat orang munafik. Ketiga golongan tersebut telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama sifat orang mukmin, yaitu khusyuk dalam sholat, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Kemudian meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat, dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Kemudian rendah hati, dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Kemudian mau membayar zakat dan tidak berlebihan, dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 4. Dan sifat manusia orang mukmin yaitu menjaga kemaluan, dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Kemudian sifat-sifat manusia orang mukmin yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak membunuh kecuali dengan hak, dan tidak berzina, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68. Kemudian memelihara amanat dan menepati janji, dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Kemudian sifat manusia orang mukmin adalah menjaga sholat. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 9. Kemudian bertaubat dan beramal soleh. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 71. Kemudian selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Selanjutnya sifat-sifat manusia, sifat orang kafir. Dalam Al-Quran, kata dan sifat orang kafir dituliskan dalam beberapa ayat surat Al-Baqarah. Di antaranya berburuk sangka terhadap takdir Allah, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26.
Selanjutnya, tidak mau menerima nasihat. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Yang terakhir, sifat-sifat manusia adalah sifat orang munafik. Munafik merupakan salah satu penyakit yang merusak hati manusia. Karakter utama sifat munafik adalah adanya ketidaksesuaian apa yang diucapkan dengan yang ada di dalam hatinya. Beberapa karakter orang munafik dalam Al-Quran diantaranya pendusta, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong dan tidak mau beriman, membuat kerusakan, menganggap orang beriman sebagai orang yang bodoh. Selain ayat-ayat tadi, ada sebuah hadis juga yang menyatakan sifat munafik, yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana rawahu Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara ia berbohong, apabila ia berjanji dia mengingkari, dan apabila ia diberi kepercayaan dia hianat. Rawahu Bukhari wal Muslim. Pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ke-6 adalah kelebihan manusia atas makhluk lain. Dibanding dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang hanya bergerak pada ruang yang terbatas. Mengenai kelebihan manusia atau atas makhluk lain, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Di samping mampu berpikir serta mempunyai pilihan untuk berbuat dan untuk tidak berbuat, ini berarti manusia mempunyai prinsip yang memungkinkan berpikir dan memilih. Prinsip ini disebut an-nafs al-insaniyat. Prinsip inilah yang betul-betul membedakan manusia dari makhluk lainnya. Titik kelebihan-kelebihan tersebut tidak diberikan Allah kepada makhluk lain, sehingga memperoleh kemuliaan. Kemuliaan manusia bisa melebihi kemuliaan malaikat, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.